Oke, saya mulai saja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sambil dihubungi teman-temannya ya, Mbak Anum. Jadi kita masuk ke progres. Ini ya, apa namanya, apresiasi drama yang tidak jauh berbeda, tapi secara kerangka kerja, apresiasi drama itu lebih sederhana. Kenapa? Karena penelitiannya belum mapan. Penelitian yang meneliti karya-karya drama itu belum banyak. Itu yang saya maksudkan belum mapan. Karena memang genre drama sendiri adalah genre yang paling tidak populer di antara genre-genre yang lainnya. Tapi kalau yang dibahas Mbak Hanum kemarin itu sudah cukup baik ya. Cuma tinggal ada beberapa sentuhan khususnya di analisis-analisisnya. Karena yang lain belum bergabung, ya mari kita maksimalkan waktunya. Eh, tapi sebelumnya ada yang mau disampaikan terkait artikelnya atau apapun progresnya, Mbak Anu. Yang kemarin kan belum jenengan cek artikelnya. Mungkin beberapa waktu yang lalu Bapak menyarankan untuk menambahi yang mitos itu, Pak. Teorinya Roland itu. Nah, Ya. saya lupa untuk menambahi mitosnya di bagian pendahuluan. Tapi kalau pembahasannya sudah ada. Oke, silakan share screen aja biar Iya, anu jelas ya. iya, Pak. Masih belum bisa bagikan layar, Pak. Oke, dicoba Mbak Anu. Iya. Belum bisa. Itu Pak, filenya saya buat ini harus PDF. Oh, kalau Word nggak bisa ya? Iya, saya ganti ke PDF dulu mungkin. Nggak, nggak, nggak. Sudah muncul Pak. Dia sudah muncul, saya cek abstraknya dulu. Untuk email saya ini, ya, Fatoni itu ada titiknya ya. Fatoni titik AKHMAD. Itu untuk email, kemudian untuk kita masuk abstrak. Penelitian ini menganalisis tanda-tanda semiotik yang ditemukan dalam pertunjukan drama teater Sang Pemikul Tandu yang ditulis oleh Gepeng Nugroho. Tujuan, oke, drama, dinamika perubahan sosial dan budaya. Jadi ini teorinya ya, dinamika perubahan sosial.
Oke, kita masuk ke bagian pendahuluan. Terus scroll lagi, bawah, belum bergerak. Oke, oke, cukup. Ini jarak antar paragrafnya ini perlu ditata ini. Yang terlalu lebar kayaknya ini belum nol. Jadi jarak antar paragraf itu dibuat nol biar nggak terlalu banyak jaraknya gini. Hmm. Oke, selanjutnya. Oh, kayaknya rapi yang kemarin ya daripada yang hari ini. Atau beda file? Sepertinya enggak sih, Pak. Cuma kan di sini tadi yang saya share screen ini kan ada penjelas di pendahuluan ada mitos. Nah, sedangkan di lembaran itu sepertinya enggak ada, Pak. Makanya tadi saya bilang di pendahuluan enggak ada penjelasan terkait mitos. Oke, lanjut ke bawah lagi. Nah, peletakan gambar ini harus menyesuaikan dengan template ya. Anjuran di templatenya seperti apa? Kayaknya nanti kalau modelnya seperti ini terlalu banyak ruang kosong. Jadi disesuaikan nanti. Lanjutannya. Lanjutnya. Ya, akhirnya banyak gambarnya aja ya. Deskripsinya kurang. Jadi, kalau menurut saya, gambar itu nanti munculkan yang benar-benar urgent aja. Jangan setiap eh, data, gambar, data, gambar. Ya, tapi yang benar-benar coba dipertimbangkan, dilihat lagi, kira-kira mana sih yang paling kuat, yang membutuhkan gambar. Kayak gitu. Ya, karena yang namanya artikel jurnal gitu ya, yang menjadi fokus adalah teks. Ya. Gambar nanti untuk penambah saja. Jangan terlalu banyak gambarnya. Jadi yang kira-kira paling menonjol dari denotatif apa? Ya, cukup dua gambar. Jadi satu artikel tiga gambar gitu aja. Sampai pilih untuk denotatif satu, konotatif satu, untuk mitos satu. Ya, mewakili yang paling kuat gambarnya. Oke, lanjut lagi. Nah, yang mitos lagi. Zaman sudah berkembang pesat. Kita sudah tergila zaman.
Lagi. Oh, selesai ya, sudah ya. Ya. Jadi konsep analisisnya sih harus diperkuat. Ya tadi terlalu banyak gambar. Bagaimana sampean menerjemahkan gambar itu ke dalam teks. Itu sekarang yang perlu diperkuat. Bukan terlalu banyak gambar ya. Itu ya Mbak Anum ya. Iya, Pak. Ya. Oke, cukup. Itu dulu yang perlu saya periksa. Analisisnya masih kurang kuat. Diperkuat lagi. Amel, bagaimana Amel? Sudah beres revisinya? Halo, Amel. Amel belum standby ya. Untuk Tiwi kemarin apresiasi drama sudah dibahas. Oh, hilang Tiwi ya. Di Mojokerto hujan tak, Rek? Boten, Pak, sepertinya. Kok hilang-hilang sinyalnya? Tiwi hilang, tiba-tiba hilang. Ah, hujan ya? Saya hadir. Oh. Untuk apresiasi dramanya Tiwi kemarin sudah direview. Masih belum, Pak. Oke, ayo Tiwi ya sekarang ya. Sebentar ya, Pak. Teman-teman yang lain dulu saja, Pak. Kamu sedang ngapain sih? Repot apa kamu? Amel sudah Amel? Kemarin sudah ya? Kayaknya Amel dua-duanya sudah ya? Sudah, Hmm. Sudah selesai perbaikannya, Amel? eh, sudah Pak. Sudah. Kalau Dania, kedua-duanya sudah direview. Sudah, Pak. Sudah direview. Mm-mm. Ada yang mau disampaikan dari yang sudah direview barangkali atau mau menunjukkan kembali? Masih proses, Pak. Masih proses. Iya. Amel juga Saya ingin, proses. saya ingin menunjukkan punya saya, tapi ini lagi nggak di rumah Pak, nggak bawa laptop. Ada di HP tapi filenya. Oh, tidak bisa menunjukkan berarti. Eh, saya kirim ke jenengan aja ya Pak, filenya jenengan yang share screen. Oke, boleh, boleh. Saya juga ya, Pak. Melu-melu aja di. Iya, Pak, biar adil, Pak. Nggak apa-apa ya, Pak. Saya kirim ke jenengan ya, Pak. Ya, Terima kasih, Pak. ya, saya tunggu ayo, undang dikirim. Sudah, Pak.
Ya Allah, sorry ternyata mute ya. Ternyata mute. Sorry saya ulang kembali. Itu kok nggak ada yang ngomong ya. Kalau tadi saya mute ya. Saya ngomong panjang lebar. Suara saya terdengar sekarang. Terdengar. Terdengar. Oke. Tadi saya ngomong ternyata masih saya mute. Oh, lah, rek, rek. Ini ya. Ini judulmu ini bermasalah di sini. Jadi kamu ubah kajian semiotik pertunjukan drama. Udah gila karya Khairil Anwar Kanya Kapital. Ya. Universitas Islam Majapahit. Oke. Dan untuk temuannya ini masih rata-rata kayak yang lain ya. Berarti analisisnya masih belum kritis. Kalau temuannya gini, the result shows that semiotic component. Nah, di sini ini kamu membahas teori lagi. Internal conflict, alienation, ya. Ini kamu membahas teori lagi. Berarti analisisnya kurang maknyus. Gitu ya, Tiwi ya. Untuk kata Iya, kunci, semiotik, drama, performa. Nah, sudah gila ini nggak masuk ini. Kamu jadikan ini, kamu ganti ini. ya. Sam- Oke, pembukaannya langsung maknyus menuju karyanya Khairil Anwar yang sebagai objek. Sudah cukup menarik. Nah, ini masih banyak kesalahan tanda baca. Nah, kayak gini ini nggak boleh ada spasi. Harusnya seperti ini. Peran sastra menyuarakan masalah drama ini. Lensa semiotik. Lah, yang bertele-tele secara definitif ini kamu ganti dengan teori aja ya. Ini paragraf ini, kemudian paragraf ini, ya. Nah, itu ya lebih baik kamu ganti teori. Kamu mau membahas apanya, lah itu kamu masukkan di sini sebagai teori tadi. Mau ke semiotiknya atau ke performanya yang mau dibahas itu dimasukkan di sini sebagai teori. Ya, Tiwi ya. Iya, Pak. Kemudian metode. Jenisnya ini penelitian, kamu sebutkan penelitian kualitatif gitu ya. Jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan semiotik kayak gitu. Nanti pengambilan datanya atau analisis datanya lah ini menggunakan ini identifikasi tanda verbal dan nonverbal. Nah, ini untuk analisis datanya. Jadi pengambilan data kayak gitu ya. Jadi jenis pendekatan, kemudian nanti metodenya untuk pengambilan data, kemudian analisis data. Wes, itu ya. Ini tinggal sedikit kamu memperbaikinya untuk metode. Sekarang pembahasan Iya, Pak. elemen visual, verbal. Lah ini tadi sebenarnya ada ya, tapi kamu sebutkan saja. Ya, tapi ini kamu jelentrehkan di teori tadi kan ini sudah ada, tapi kamu sebut hanya gini saja, seperti ini. Nah, kamu sebutkan elemen visual itu bagaimana, verbal bagaimana, auditori bagaimana. Nah, saya lihat secara keseluruhan.
Oh, berarti semiotik juga masuk ya. Semiotiknya Roland Barthes masuk di sini. Oke, mitos. Di teorinya ya, diperjelas. Baru nanti setiap sub ini sudah lumayan oke lah ya. Ini jangan poin-poin gini. Kamu jadikan paragraf aja. Biar lebih terlihat kokoh secara visual. Ya, Tiwi ya. Jadi poin-poin ini jangan ada poin-poin. Poin-poin ini biarkan menjadi paragraf saja. Iya, Pak. Paham maksud saya? Paham, Pak. Nah, seperti itu ya. Jadi misalnya nanti ada poin ini kan ada sub-sub poin lagi ya. Kamu langsung kode visual. Kemudian kode visual itu terdiri dari dua, yakni teras rumah dan kondisi fisik Pak Amir. Misalnya kayak gitu. Ini kamu deskripsikan, ya jangan disub-subkan gini. Jadi lebih kayak paragraf yang, nah kayak seperti ini loh. Jangan di poin-poin. Nanti biar Iya, terlihat Pak. lebih kokoh secara visual. Itu. Nah, sudah dapat. Boleh? Ini seperti ini. Oke. Jadi kamu tinggal mengubah bentuk pendeskripsiannya di analisis ya. Untuk ini nanti saya tidak bisa mengecek nanti naik turun kalau pas di kelas saja ketika bawa printout nanti saya bisa mengecek apakah sudah tepat. Nah, kalau begini nih di Mendeley-nya kamu harus mengedit ini. Judul nggak boleh judul kapital semua. Ya. Nah, dua dua ini yang perlu diedit. Itu di seperti ini, tulis seperti ini, hanya awalnya saja yang kapital. Ya, itu ya Tiwi ya. Oke, kita ke yang kedua. Kita bukain dulu punyanya Mel. Oh, sorry. Mana tadi? Ini mungkin ya. Data. Oh, ini mungkin ya. Oke. Semiotik pertunjukan dalam pementasan drama Malam Janam karya Moting Corbusier. Loh, ini kemarin sudah kayaknya ya. Sudah kan? Belum? Ini Hasil direview revisinya. sama depan satu kali, terus yang minggu kemarin kan saya masih proses revisi, Pak. Oke, ini sudah selesai revisi. Ini, ya sudah. Oke. Oke, sudah disebutkan sumbernya dari sini. Oke. Yang spasinya lebar-lebar gini kamu tata ulang ya. Apa Iya. ini karena beda Word atau tidak? Saya kurang paham. Kadang-kadang beda versi Word itu bisa berubah. Cuma nanti kalau di file sampean sebelum di PDF, kalau ada spasi yang lebar gini, itu sampean tata. Bagaimana cara menatanya? Itu bisa menggunakan
apostrof ya. Atau ini loh. Cek, cek. Mana tadi? Nah, kayak ini misalnya. Sutradara dan aktor dalam, lah ini kan terlalu panjang. Lah sampean bisa memutusnya. Misalnya di kan sini, ini tetap menggunakan pemenggalan kata ya. Nah, misalnya di sini loh. Nah, dia kan sudah terpotong naik, sudah lebih rapi. Itu. Nah, tetapi kan ini ada yang mulai dari atas ini ya. Ya, dari sini misalnya, apakah dari sini ini bisa? Oh, tinggal 10 menit lagi, Rek. Ya, misalnya dari kata menunjang sini, ya. Ini di, nah dia kan lebih rapi, gitu caranya ya. Oke. Jadi dipotong manual. Kalau botnya nggak bisa merapikan, kamu merapikan secara manual. Tetapi perhatikan pemenggalan kata. Ini untuk semuanya ya, bisa diterapkan untuk semuanya. Bisa difahami? Bisa, Pak. Oke. Kemudian saya lanjut lagi. Itu terkait teknis ya, biar tidak terlalu banyak melungunya tata letaknya seperti ini. Hasil dan pembahasan. Oke, menit-menitnya sudah mulai muncul. Sudah mulai ada kutipan. Nah, ini butuh spasi kayak gini ini. Lu sampai nggak pakai Mendeley ya? Pakai Word biasa ya, citasinya. Pakai Mendeley, Pak. Oh, kok nggak terdeteksi ya? Oke. Nah, ini kan yang terpenting di sini. Kalau yang di atas tadi misalnya kecapean untuk memberikan sitasi, sebenarnya kekuatannya adalah memberikan sitasi seperti beberapa data sampean tadi. Tapi kayaknya mungkin kalau memang sudah nggak kuat, sudah nyerah ya, ya bagian ini saja yang paling diperkuat antara teks dan pementasan. Oke, bagus sekali pembukaannya. Dalam pementasan dengan menulis pembukaan. Stack lighting explain. To create a lighting for any single production, a lighting designer has addressed a number of objectives. A clear form itself, form conversation with the direction of vision. Cocok nggak? Oke, cukup lumayan. Oke, oke, Anum, cukup menarik. Sudah ada perubahan. Nah, ini minimal target minimal ini sudah terpenuhi, Hanum. Sudah cukup lumayan, ya.
sudah ada hawa segar terlihat, selebihnya nanti tinggal menyesuaikan bagaimana konsep berpikirnya reviewer. Iya, kurang apa menurut maksudnya ini cara berpikir reviewernya bagaimana. Nah, cara berpikir itu biasanya ingin dimasukkan ke dalam setiap artikel yang mau publish. Nah, di situ nanti ada revisi kalau memang diminta revisi. Jadi bolehlah ini sudah siap untuk disubmit. Seperti itu ya Hanum ya. Itu tadi punya kok Hanum. Amel. Sorry, sorry. Amel. Nggih. Ya. Sip. Jadi Dewi tugasnya masih banyak. Ya. Amel siap submit, segera submit biar nanti bisa segera ada kabar ya. Sekarang kan sudah awal Desember. Ya, berharap dalam 1 bulan itu ada balasan dari editor ya. Nanti masuk Januari misalnya menjelang MUAS kurang seminggu, sampai Japri lihat di editornya itu kan di halaman websitenya itu ada email redaksi atau email chief editornya, sampai email di situ bertanya bagaimana naskah saya, apakah ada kemungkinan nanti bisa lolos, ketika bisa apakah saya bisa diberi LOE kayak gitu ya Amel ya. Iya, Pak. Ya. Yang sudah mateng itu bisa disubmit ya, sehingga nanti bisa bernegosiasi dengan pihak jurnalnya. Saya tunggu perkembangannya. Semoga nanti banyak perkembangan baik ya dari kelas ini, baik dari mata kuliah sosiologi sastra ataupun dari mata kuliah apresiasi drama. Sebelum saya akhiri, ada yang mau disampaikan? Silakan. Cukup? Oh, Pak. Oke, jika cukup, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak. Sama-sama. Pak. Jaga kesehatan ya. Iya, Pak.